Aku pikir aku mengenal suamiku sepenuhnya. Tapi saat semua hartaku lenyap tanpa jejak, aku sadar, pengkhianatan bisa datang dari orang yang paling dekat. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Fanny menatap layar ponselnya, jari-jarinya menahan gemetar saat membaca notifikasi transfer terakhir dari rekening bersama. Ada sesuatu yang aneh, jumlah yang hilang lebih besar daripada biasanya. Tapi Angga tak pernah menyebutkan rencana pengeluaran sebesar itu. Hatinya bergetar antara ragu dan takut, dan seketika muncul rasa dingin yang merayap di tulang belakangnya. Selama bertahun-tahun ia percaya penuh pada Angga, tapi kini ada bayangan ketidakjujuran yang tiba-tiba mengintip di balik senyum suaminya. Angga duduk di sofa ruang tamu, menatap Fanny sambil menyeduh kopi. Wajahnya tenang, tapi Fanny menangkap ketegangan samar di matanya. Ada sesuatu yang tidak sinkron. Nada suaranya terlalu halus ketika berkata, "Tenang saja, Van. Semua aman. Jangan khawatir soal keuangan rumah tangga kita." Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat hati Fanny berdetak lebih cepat. Ada celah di balik kepastian itu, seperti udara hangat yang menembus jendela tertutup. Fanny menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Kalau begitu, boleh aku lihat laporan keuangan bulan ini?" tanyanya, suara lembut tapi tegas. Angga menatapnya sesaat, ada kilatan yang hampir tak terlihat di mata hitamnya. Hatinya terasa sesak, tapi ia tersenyum pelan. "Tentu, Van. Nanti aku ambilkan." Nada suaranya terdengar biasa, tapi Fanny menangkap ada ketergesaan samar dalam gerakannya saat berdiri. Setelah Angga keluar dari ruang tamu, Fanny menekan dadanya, napasnya berat. "Kenapa aku selalu merasa ada yang disembunyikan?" gumamnya sendiri. Ia menatap lemari arsip di sudut ruang kerja, tempat ia biasa menyimpan bukti transaksi dan tagihan. Rasa takut dan curiga mulai bercampur, menimbulkan tekanan yang asing di dalam dirinya. Selama ini, rumah tangga mereka berjalan lancar, tapi kini semuanya terasa rapuh. Ponsel Fanny bergetar, menampilkan pesan dari Rina. "Van, hati-hati. Aku cuma merasa ada yang gak beres sama Angga akhir-akhir ini. Jangan terlalu cepat percaya." Fanny menatap layar, jantungnya berdegup kencang. Pesan itu seharusnya hanya berupa peringatan biasa, tapi nada perhatian Rina menimbulkan rasa waspada baru dalam diri Fanny. Ia menyadari, selama ini sahabatnya selalu melihat sisi lain yang ia sendiri tak berani akui. Seketika, rasa aman yang dulu menenangkan hatinya lenyap digantikan perasaan terjepit. Ia ingin percaya pada Angga, tapi instingnya menuntut bukti. Di dapur, Angga mengaduk kopi, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu Fanny mulai curiga. Semua rencana yang sudah ia susun dengan hati-hati seketika terasa rapuh. Rasa panik dan ego bertarung di dalam dadanya. Jangan sampai dia menemukan terlalu cepat, atau semuanya hancur, gumamnya pelan, tapi itu hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Fanny kembali ke ruang kerja, membuka lemari arsip, dan mulai memeriksa dokumen keuangan bulan-bulan sebelumnya. Setiap lembar tagihan yang ia pegang memicu rasa sakit dan was-was. Ada transaksi yang tidak sesuai, ada nomor rekening yang tidak ia kenal. Rasa curiga itu semakin menjadi tekanan batin yang nyata, antara ingin konfrontasi atau menunggu bukti yang lebih jelas. Ia menepuk dahi, menahan air mata yang ingin jatuh. Tiba-tiba terdengar langkah Angga kembali masuk ke ruang tamu, membawa dokumen dan senyum yang dibuat-buat. "Ini laporan yang kamu minta, Van," katanya sambil meletakkan berkas di atas meja. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Fanny berhenti sejenak. Terlalu rapi, terlalu cepat, terlalu terkontrol. Ia menatap dokumen itu, tapi hatinya tak lagi tenang. Ada keputusan kecil yang harus dibuat, memeriksa dokumen secara diam-diam sekarang atau menunggu kesempatan lain yang lebih aman. Fanny menarik napas panjang, matanya menatap Angga yang sedang menyesuaikan posisi duduk di sofa. Dalam hatinya muncul keputusan pertama yang berisiko. Ia akan mulai memeriksa dokumen itu diam-diam, tanpa sepengetahuan Angga. Tapi di balik keputusan itu, ada tekanan batin yang lebih berat dari sebelumnya. Rasa takut kehilangan kepercayaan, rasa sakit karena curiga pada orang yang dicintai, dan bayangan masa depan yang belum pasti.
Episode ini ditutup dengan Fanny menatap dokumen di meja, tangan gemetar, hatinya campur aduk antara ragu dan tekad. Suasana ruang tamu yang tenang seolah menjadi arena ketegangan batin yang baru saja dimulai. Sementara Angga duduk di sofa, tidak sadar bahwa rahasia kecilnya mulai terendus oleh Fanny. Konflik batin Fanny kini meningkat. Dia harus memilih antara tetap percaya atau bertindak, dan setiap pilihan membawa risiko yang belum bisa ia perkirakan. Keesokan paginya, Fanny duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat yang hampir tidak disentuhnya. Dokumen keuangan yang semalam dibukanya masih terhampar di depan mata, lembar demi lembar memantulkan bayangan kecurigaannya sendiri. Hatinya masih berdenyut kencang, tak bisa menyingkirkan rasa gelisah yang merayap sejak malam tadi. Ia menatap angka-angka dalam laporan itu, dan matanya terpaku pada satu transaksi yang terasa asing. Jumlah besar yang berpindah ke rekening yang tak pernah ia kenal. Ini, apa maksudnya? Gumamnya, tangannya gemetar saat menulis nama penerima transfer itu di selembar kertas. Rasa takut bercampur amarah, menciptakan tekanan batin baru yang lebih berat daripada hanya sekadar curiga. Selama ini, Fanny selalu percaya bahwa rumah tangganya aman, tapi kini kepercayaan itu mulai retak. Angga masuk dari ruang tamu dengan kopi hangat di tangan, wajahnya masih mencoba menampilkan ketenangan yang sempurna. "Van, kamu terlihat serius sekali pagi-pagi," katanya, suaranya lembut tapi ada nada defensif yang hampir tak disadari Fanny. Ia menahan napasnya, mencoba menenangkan diri agar tidak terbawa emosi. "Angga, aku menemukan transaksi ini. Bisa jelaskan?" Fanny menatap langsung matanya, berusaha tetap tenang. Ada tekanan di dadanya, tapi ia tahu ia harus bertanya sekarang sebelum rasa curiga semakin membesar. Angga mengambil dokumen dari meja, menghela napas panjang, lalu menatap Fanny seolah menimbang kata-katanya. "Ah, itu untuk proyek kantor, Van. Aku memang harus mengalokasikan dana itu secara cepat. Aku pikir nanti akan kuberitahukan setelah semuanya selesai," jawabnya. Nada suaranya terdengar meyakinkan, penuh logika, tapi bagi Fanny ada celah ketegangan yang tak bisa ia abaikan. Ada gerakan kecil di bahunya, ketergesaan yang ia tangkap meski Angga berusaha menutupi. Fanny menelan ludah. Ia ingin percaya, tapi hatinya menolak. "Kalau begitu, kenapa aku tidak tahu sebelumnya? Selama ini semua keputusan keuangan selalu kita bicarakan bersama," katanya. Suaranya sedikit bergetar. Ada rasa sakit halus yang menembus batinnya. Merasa dikhianati, tapi belum cukup bukti untuk menuduh. Ketika percakapan itu memanas, ponsel Fanny bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibu Fanny. "Van, jangan terlalu cepat percaya. Kau harus lihat semuanya dengan jelas. Kadang orang yang kita cintai bisa saja menutupi sesuatu. Jangan biarkan hati yang rapuh menguasaimu." Fanny menatap layar, hatinya berdebar. Ibu Fanny selalu protektif, tapi kata-kata itu menusuk lebih dalam. Ia merasakan dorongan kuat dari dalam, antara ingin percaya pada suaminya atau menuruti intuisi yang mulai menuntunnya untuk lebih waspada. Tekanan batinnya kini berbeda dari semalam. Bukan sekadar ragu, tapi ada konflik moral. Apakah ia harus menunggu bukti atau mulai mengambil langkah sendiri? "Maaf, Bu," gumamnya dalam hati. Ia tak ingin Ibu Mira melihat dirinya rapuh, tapi kata-kata itu menekannya, seolah mengingatkan bahwa perempuan harus selalu waspada terhadap tipu daya, bahkan dari orang terdekat. Angga menaruh cangkir kopinya di meja dan mencoba tersenyum hangat. "Van, jangan terlalu memikirkan hal kecil seperti ini. Aku di sini untuk kita, selalu," katanya. Namun senyum itu terasa dipaksakan, dan Fanny menangkap nada defensif yang samar. Tekanan baru muncul, rasa ingin mempercayai cinta mereka, tapi tidak bisa mengabaikan bukti dan perasaan yang memberontak di dalam dirinya. Fanny menarik napas panjang, menunduk sejenak, tangannya menelusuri dokumen di meja. Ia sadar, jika ia ingin melindungi diri dan rumah tangganya, ia harus mulai menyelidiki lebih jauh. Tapi keputusan kecil itu sudah berisiko. Jika Angga sadar bahwa ia mencurigainya, hubungan mereka bisa runtuh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sambil menatap Angga yang tersenyum dari sofa, Fanny merasakan tekanan batin yang makin berat. Ia harus memilih jalan yang benar, meski setiap pilihan membawa risiko baru. Hatinya bergejolak antara takut kehilangan pasangan dan kebutuhan untuk menegakkan kebenaran.
Fanny menatap dokumen transaksi misterius itu, tangannya hampir gemetar. Namun tekad kecil mulai muncul. Ia akan mulai memeriksa jejak keuangan Angga diam-diam. Tekanan batinnya meningkat, bukan hanya karena curiga, tapi juga karena ia sadar. Langkah pertama yang diambilnya bisa menjadi awal konflik yang lebih besar dan tak terelakkan. Malam itu, Fanny duduk di kamar tidur dengan laptop di pangkuan. Jantungnya berdetak cepat setiap kali layar menampilkan notifikasi baru. Semalam ia sudah memutuskan untuk mulai memantau aktivitas Angga secara diam-diam, dan sekarang langkah itu terasa semakin menekan batinnya. Hatinya berkecamuk, antara ingin percaya dan dorongan untuk menemukan kebenaran. Setiap gerakan di layar, setiap pesan yang masuk, menimbulkan rasa was-was yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memeriksa pesan, transaksi, dan log aktivitas keuangan Angga, mencoba menghubungkan titik-titik yang tampak acak. Lalu ia menemukan pola yang membuatnya terdiam. Sejumlah kecil transfer rutin ke rekening yang tidak dikenalnya, dan jumlah yang besar secara berkala menghilang dari rekening bersama. Pola itu bukan kebetulan. Hati kecilnya menjerit, tapi logikanya mencoba meredam panik. Apa ini salahku karena terlalu curiga? Atau memang ada yang disembunyikan Angga? Gumamnya, matanya menatap layar dengan intens. Tiba-tiba ponsel Fanny berdering. Layar menampilkan nama Hendra. Fanny menahan napas sejenak, lalu mengangkat telepon. "Halo, Hendra?" Suaranya terdengar tenang, meski hatinya berdebar. "Hai, Fanny. Maaf mengganggu malam-malam begini." Suara Hendra terdengar ramah tapi tegas. "Aku cuma ingin menekankan, proyek yang Angga tangani memang butuh dana besar. Semua transfer itu sebenarnya untuk kelancaran bisnis. Aku tahu bisa terlihat mencurigakan kalau dijelaskan setengah-setengah." Fanny menunduk, memegang laptopnya erat. Hendra jelas adalah rekan kerja Angga, dan nada suaranya penuh otoritas, seolah ingin menenangkan tapi sekaligus menegaskan posisi Angga. Tekanan batinnya bertambah. Alasan logis Hendra membuat sebagian kecil dirinya ingin menelan kata-kata curiga, tapi instingnya menolak begitu saja. "Jadi, semua itu benar-benar untuk proyek?" Fanny bertanya, suaranya ringan tapi ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Hendra menghela napas panjang. "Ya, aku bahkan harus menandatangani beberapa dokumen tambahan supaya proyek tidak terganggu. Percayalah, Fanny, Angga nggak akan sembarangan mengambil uang begitu saja." Suara Hendra terdengar yakin, tapi di sisi lain, Fanny menangkap nada defensif terselubung. Seolah ia tahu, jika orang lain salah paham, situasi bisa memburuk. Setelah menutup telepon, Fanny menatap laptopnya lagi. Pola transfer itu tetap ada. Tetap menimbulkan pertanyaan di kepala dan hatinya. Rasa curiga dan logika bertabrakan. Satu sisi ingin percaya Hendra, sisi lain menuntut bukti yang nyata. Ia menekankan dirinya sendiri. "Aku nggak bisa hanya menelan penjelasan ini. Harus ada yang lebih jelas." Napanya memburu. Fanny berdiri dan berjalan ke jendela kamar. Kota malam tampak tenang, tapi hatinya sama sekali tidak. Ia memikirkan Angga, senyumannya, ketenangan yang selalu ia percaya, dan kini semua itu mulai retak perlahan. Ia menimbang, apakah ia terlalu curiga atau memang ada sesuatu yang salah di balik sikap Angga selama ini? Tekanan batin yang baru muncul membuatnya hampir tidak bisa tidur. Di saat itu, Rina muncul melalui pesan suara di ponsel. "Van, aku tahu aku terdengar sok waspada, tapi hati-hati ya. Kadang kita bisa menilai sesuatu dari perasaan sendiri, dan kadang itu benar. Jangan biarkan keraguanmu mengendalikan keputusan, tapi jangan juga abaikan rasa instingmu." Fanny menatap layar, jantungnya berdegup kencang. Sahabatnya selalu memberi perspektif yang menenangkan sekaligus menekan. Fanny harus menilai sendiri, tapi ia tahu tekanan yang dirasakannya tidak salah. Hati kecilnya berteriak, ada sesuatu yang perlu diselidiki lebih jauh, tapi langkah itu berisiko. Ia duduk kembali di meja, menatap pola transfer yang sama berulang kali. Tekanan batinnya meningkat, antara ingin menunggu dan menindak. Setiap detik terasa berat. Ia tidak bisa mengabaikan instingnya, tapi penjelasan Hendra masuk akal. Disinilah dilema muncul. Apakah langkah selanjutnya akan berupa konfrontasi kecil, pengamatan lebih ketat, atau penundaan hingga bukti lebih jelas? Akhirnya, Fanny membuat keputusan kecil yang berisiko.
Ia akan terus memantau aktivitas Angga secara diam-diam, mulai mencatat setiap transaksi dan pergerakan yang mencurigakan. Tapi di balik keputusan itu, ada ketegangan baru yang menekan dirinya lebih dalam. Rasa takut menghadapi kebenaran, rasa bersalah jika ternyata ia salah, dan kekhawatiran bahwa setiap langkah yang diambil bisa memicu konflik yang lebih besar. Fanny menatap layar laptop, jari-jarinya mengetuk meja dengan gugup, hati dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Tekanan batin meningkat dari ragu menjadi tegang. Ia sadar bahwa malam itu bukan sekadar pengamatan biasa, tapi awal dari pertarungan batin yang panjang antara cinta, kepercayaan, dan kebenaran yang tersembunyi. Pagi itu, Fanny membuka aplikasi perbankan di ponselnya seperti ritual harian, tapi jantungnya langsung melonjak ketika angka saldo rekening bersama menurun drastis. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan yang tak bisa diabaikan lagi. Beberapa tabungan yang ia simpan untuk keamanan rumah tangga, untuk keadaan darurat dan rencana masa depan, lenyap begitu saja. Lidahnya terasa keluh, dan dada sesak. Selama ini, ia percaya sepenuhnya pada Angga, tapi kini fondasi itu mulai retak. Fanny memandang meja kopi, seolah bisa menemukan jawaban dari berkas-berkas yang masih terserak di sana. Ia menahan diri untuk tidak langsung menuduh, tapi rasa takut dan marah mulai bercampur. Tidak mungkin dia mengambil ini tanpa bilang. Gumamnya, napasnya cepat dan tangan gemetar saat menatap layar ponsel. Di saat itu, Rina mengetuk pintu dengan lembut. "Van, boleh masuk?" Suaranya terdengar cemas tapi tegas. Fanny mengangguk pelan, menahan diri agar tidak menumpahkan perasaannya begitu saja. Rina masuk, menatap Fanny dengan mata tajam yang penuh perhatian. "Fanny, apa yang terjadi? Kenapa wajahmu pucat begitu?" tanya Rina sambil menutup pintu, berdiri di samping meja. Fanny menunduk, menatap ponselnya. "Rina, sebagian tabungan kita, sebagian besar hilang. Aku tidak tahu bagaimana bisa terjadi." Suaranya serak, hampir berbisik, tapi tekanan emosionalnya begitu nyata. Rina mencondongkan tubuh, menatap layar ponsel Fanny, lalu menepuk bahu sahabatnya dengan lembut tapi tegas. "Van, ini bukan saatnya ragu. Kamu sudah melihat pola yang mencurigakan, dan sekarang tabunganmu hilang. Kamu nggak bisa hanya diam. Ini saatnya bertindak." Fanny menelan ludah, perasaan takut dan marah bertabrakan. Ia ingin menatap Angga, menuntut jawaban, tapi hatinya masih ragu. Apakah ia terlalu curiga atau memang ada sesuatu yang salah? Tekanan batinnya meningkat, membuat setiap pilihan terasa menakutkan. Ia menyadari bahwa diam bisa membuatnya semakin rentan, tapi langkah pertama untuk bertindak juga berarti membuka konfrontasi yang belum ia siap hadapi. "Rina, tapi, kalau aku salah? Kalau ternyata aku terlalu curiga, hubunganku dengan Angga bisa hancur," gumam Fanny, suara bergetar, mata mulai berkaca-kaca. Rina menggenggam tangan Fanny dengan lembut tapi mantap. "Van, aku mengerti rasa takutmu. Tapi lihat fakta. Tabunganmu hilang, dan pola sebelumnya sudah jelas. Kamu nggak bisa biarkan perasaan bersalah menahanmu. Ini bukan soal menghancurkan hubunganmu, tapi soal melindungi dirimu dan masa depanmu." Fanny menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Setiap kata Rina menekan rasa takutnya, tapi sekaligus memberi kekuatan. Tekanan batin yang muncul bukan hanya kekecewaan, tapi juga dorongan moral. Ia harus bertindak, meski langkah itu berisiko. Sementara itu, di ruang kerja rumah, Angga sedang menata dokumen yang baru dibawa dari bank. Ia tampak tenang, tapi sesekali menatap pintu kamar tidur Fanny dengan ketegangan samar. Ia tahu, jika Fanny menyadari aset yang diambil, situasinya bisa runtuh. Tekanan ego dan rasa bersalahnya berdesakan, tapi ia menutupi semuanya dengan wajah datar. Fanny menunduk, memandangi dokumen digital yang ia buka ulang. Ia mulai merencanakan langkah pertama, diam-diam mengumpulkan bukti. Setiap transaksi, setiap pengeluaran yang mencurigakan, akan dicatat dan disimpan. Ia menyadari bahwa keputusan ini berisiko. Jika Angga mengetahui, ia bisa menghadapi kemarahan atau manipulasi emosional yang lebih intens. Rina duduk di samping Fanny, menepuk punggungnya sekali lagi. "Mulai sekarang, Van, jangan biarkan dia menipu kamu lagi. Catat semuanya, simpan bukti, tapi jangan terlihat curiga.
Kamu kuat, aku tahu itu. Fanny menatap sahabatnya. Mata berkaca-kaca tapi ada kilatan tekad di sana. Tekanan batinnya mencapai puncak baru. Rasa percaya yang runtuh, rasa takut menghadapi pasangan yang dicintai, dan dorongan untuk menegakkan kebenaran sekaligus melindungi dirinya sendiri. Fanny menyalakan laptopnya, membuka dokumen rekening dan transaksi yang hilang. Tangan gemetar tapi hati mulai mantap. Ia tahu langkah pertama untuk mencari bukti resmi sudah dimulai. Tekanan batin baru muncul, rasa takut konfrontasi, keraguan terhadap hubungan, dan risiko bahwa setiap langkah diam-diam bisa memicu konflik yang lebih besar dengan Angga di masa mendatang. Sore itu, Fanny duduk di ruang kerjanya, laptop menyala di hadapannya, berkas-berkas rekening dan transaksi tersebar di meja. Tangannya bergerak cepat menelusuri setiap angka, setiap nama penerima transfer, mencatat setiap hal yang terlihat ganjil. Hatinya campur aduk. Takut menghadapi kenyataan, marah karena pengkhianatan yang mungkin telah terjadi, tapi juga ada rasa penasaran yang memaksa dirinya terus menyelidiki. Ini tidak mungkin hanya salah paham. Ini terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Gumam Fanny, napasnya berat, matanya merah karena menahan emosi. Setiap transaksi yang ia catat seperti duri di hatinya, menusuk kepercayaan yang selama ini ia bangun bersama Angga. Ia menunduk, menatap layar lagi, lalu menulis angka-angka itu di buku catatan kecil yang disembunyikan di bawah laci. Ada keputusan kecil yang harus ia ambil, menyelidiki diam-diam atau menunggu sampai bukti lebih jelas. Tekanan batin membuat dadanya terasa sesak. Saat Fanny terhanyut dalam pencatatan, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Dewi, tetangga sekaligus teman lama. "Van, kau lagi di rumah?" Suara Dewi terdengar cemas. "Ya, kenapa? Why?" Fanny bertanya, tangannya masih memegang pena, matanya tak lepas dari catatan di depannya. "Barusan aku lihat Angga keluar rumah, dengan koper besar. Dia menutup-nutupinya, tapi aku yakin, itu bukan koper biasa," kata Dewi, nada suaranya tegas tapi hati-hati. Ia terdengar khawatir, seolah ingin memberi informasi tanpa menimbulkan konflik langsung. Fanny menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. "Koper? Apa maksudmu, Why?" tanyanya. Suaranya gemetar tapi terdengar tegas. Dewi menahan napas sebentar. "Aku nggak tahu persis, Van. Tapi dari jarak jauh, itu terlihat mencurigakan. Aku hanya ingin kau tahu. Mungkin kau bisa periksa sendiri nanti. Aku nggak ingin ikut campur, tapi rasanya ini penting." Fanny menutup telepon dengan tangan gemetar. Matanya menatap laptop dan dokumen di depannya. Rasa takut bercampur marah melonjak ke permukaan. Selama ini ia telah mencatat transaksi yang mencurigakan, tapi melihat fakta baru ini, Angga membawa koper besar keluar rumah, membuat kecurigaannya memuncak. Tekanan batin yang sebelumnya berupa ketakutan dan ragu kini bercampur dengan kemarahan yang membara. Kepercayaan yang ia simpan selama bertahun-tahun mulai hancur. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap jalan di depan rumah seolah ingin memastikan sendiri kebenaran yang baru didengar. Angin sore berdesir, tapi hatinya panas dan bergolak. Setiap langkah yang ia ambil di dalam pikirannya terasa berisiko. Apakah ia harus segera bertindak atau menunggu hingga bukti lebih lengkap? Rasa ingin membalas muncul, tapi ia menahan diri, menyadari bahwa tindakan gegabah bisa menghancurkan lebih banyak daripada yang sudah retak. Fanny kembali ke meja, menatap dokumen dan catatannya. Ia sadar, kini langkah kecilnya bukan lagi sekadar mengamati transaksi. Ini tentang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Ia mulai menyusun rencana awal, merekam bukti, menyimpan dokumen, dan memetakan setiap pergerakan Angga yang mencurigakan. Namun keputusan ini membawa risiko baru. Jika Angga menyadari bahwa Fanny mulai bergerak, konfrontasi emosional yang lebih besar bisa terjadi. Sementara itu, Angga masih di luar, tidak tahu bahwa tindakannya tadi sudah menimbulkan gelombang kecil yang akan tumbuh menjadi badai. Ia merasa lega karena koper itu belum diketahui, tapi ada ketegangan samar di dalam dirinya. Ego dan rasa takut mulai bersaing, meski ia tetap menampilkan wajah tenang di depan siapapun yang ia temui. Fanny menatap buku catatan dan laptopnya, tangan gemetar tapi mata mulai fokus. Tekanan batin meningkat, bukan hanya karena rasa curiga atau takut, tapi karena perasaan ingin membalas muncul bersamaan dengan keinginan untuk melindungi diri.
Ia tahu langkah pertama untuk mengumpulkan bukti sudah dimulai, dan setiap langkah berikutnya harus diperhitungkan dengan hati-hati. Fanny menarik napas panjang, matanya menatap pintu ruang kerja seolah melihat bayangan Angga di luar sana. Tekanan batin yang baru muncul, antara kepercayaan yang hancur dan rasa ingin membalas, sekaligus ketakutan menghadapi konsekuensi dari langkah pertama yang ia ambil. Ia menutup laptopnya sebentar, memutuskan bahwa malam ini adalah saatnya menyusun strategi diam-diam. Langkah kecil yang berisiko, tapi tak bisa ditunda lagi. Sore itu, Fanny berdiri di ruang tamu, menatap Angga yang sedang menonton televisi dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi hatinya tak tenang sama sekali. Selama beberapa hari terakhir, ia diam-diam memantau transaksi, mencatat setiap pola mencurigakan, dan kini ada bukti awal yang menuntunnya pada pertanyaan yang tak bisa lagi ditunda. Tekanan batin yang muncul bukan hanya rasa curiga, tapi dorongan moral untuk menghadapi kenyataan. Angga, aku perlu bicara. Suaranya terdengar lebih tegas dari biasanya, tapi ia masih mencoba menahan nada emosionalnya. Angga menoleh, tersenyum ringan, menenangkan dirinya dengan senyum itu. Ada apa, Van? Kamu terlihat serius sekali. Jawabnya santai, tapi ada nada defensif yang samar, cukup untuk membuat Fanny semakin waspada. Fanny menatap mata suaminya, menahan napas. Beberapa tabungan rumah kita, sebagian besar hilang. Bisa jelaskan? Suaranya nyaris bergetar, tapi tekadnya jelas. Tekanan batin yang selama ini ia simpan meledak menjadi keberanian untuk bertanya langsung. Angga menunduk sebentar, kemudian menatap Fanny dengan wajah datar. Van, kamu salah paham. Tidak ada yang hilang. Semua aman, katanya, suara lembut tapi penuh kepastian. Kata-katanya seperti perisai, namun Fanny menangkap sesuatu yang berbeda. Gerakan kecil di tangannya, mata yang sesekali melirik ke jendela, dan napas yang sedikit tersengal. Di saat itu, ponsel Angga bergetar. Pesan dari Hendra muncul di layar. Segera selesaikan dokumen. Jangan biarkan dia curiga terlalu jauh. Angga membalas cepat, wajahnya berubah, ketegangan samar terlihat di rahangnya. Fanny memperhatikan semuanya dari jarak beberapa meter, jantungnya berdegup kencang. Ini pertama kalinya ia merasakan kepanikan dalam diri Angga, sesuatu yang sebelumnya tersembunyi rapi di balik senyum dan kata-kata tenang. Fanny menelan ludah, hatinya campur aduk. Rasa takut, marah, dan kecewa membentuk tekanan batin baru yang lebih berat dari sebelumnya. Selama ini ia percaya sepenuhnya pada suaminya, tapi kini kepanikan kecil itu menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Hatinya menuntut tindakan, ia harus mengumpulkan bukti lebih lengkap, memastikan fakta sebelum mengambil langkah selanjutnya. Angga, aku nggak bisa diam kalau tabungan kita tiba-tiba hilang. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Fanny, lebih tegas, menahan air mata yang hampir jatuh. Angga menghela napas panjang, mencoba tersenyum, tapi tubuhnya sedikit tegang. Van, aku bilang semuanya baik-baik saja. Jangan terlalu panik. Ini cuma salah paham, katanya, namun suaranya kehilangan keyakinan yang biasa ia tampilkan. Fanny bisa merasakan ketidaknyamanan itu, dan rasa ingin tahu serta tekad untuk membongkar kebenaran semakin kuat. Fanny menatapnya lama, matanya tidak berkedip. Kalau itu cuma salah paham, kenapa aku merasa ada yang kau sembunyikan? Kata-kata itu keluar dari hatinya, meski penuh risiko. Tekanan batin meningkat, antara mempertahankan citra rumah tangga yang harmonis atau menuntut kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Angga memutar tubuhnya, berjalan menuju jendela, mencoba menenangkan diri. Tapi ia tidak bisa menyembunyikan kegugupan yang muncul begitu jelas. Pikirannya kacau, ego dan rasa takut bertarung di dalam dirinya. Hendra di luar sana, menekankan bahwa jejak transaksi harus ditutup, membuat Angga merasa terpojok. Setiap langkah Fanny di depan matanya menjadi ancaman yang nyata, dan ketegangan itu terpancar dari gerakannya. Fanny menarik napas panjang, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ini pertama kalinya ia menghadapi suaminya secara langsung dengan pertanyaan kritis, dan tekanan batinnya kini tidak bisa lagi diabaikan. Ia harus membuat keputusan. Terus menekan untuk mendapatkan jawaban sekarang, atau mengumpulkan bukti secara diam-diam sebelum konfrontasi berikutnya.
Fanny duduk kembali di sofa, menatap Angga yang masih terlihat gelisah meski mencoba tenang. Tekanan batin baru muncul, rasa percaya yang hancur, dorongan ingin membalas, dan kebutuhan untuk mengumpulkan bukti sebelum menghadapi konfrontasi yang lebih besar. Keputusan pertama untuk bertindak kini sudah jelas. Fanny akan mulai menyusun strategi pengumpulan bukti yang lebih sistematis, langkah kecil yang berisiko tapi tak bisa ditunda lagi. Malam itu, Fanny duduk di ruang kerja, lampu meja yang hangat menerangi wajahnya yang tegang. Laptop di depannya terbuka, dokumen-dokumen rekening dan transaksi yang mencurigakan tersusun rapi. Tangannya bergerak cepat, menyalin file, memotret bukti, dan menyimpan salinan rahasia ke dalam folder yang hanya ia yang tahu. Hatinya campur aduk, takut ketahuan, cemas salah langkah, tapi juga fokus pada satu tujuan, menegakkan keadilan atas apa yang dirasa telah disembunyikan Angga. Setiap klik mouse terasa seperti detik yang menentukan. Nafasnya berat, jantung berdebar, tapi matanya tetap menatap layar dengan tekad. Rasa cemas bercampur marah, tapi rasa ingin tahu dan tanggung jawab moral menuntunnya untuk tidak berhenti. Ia tahu langkah kecil ini berisiko. Jika Angga menyadari, konfrontasi bisa terjadi kapan saja, dan tekanan batin itu meningkat secara eksponensial. Sementara itu, Angga menerima pesan dari Fajar, rekan lama dan teman bisnis yang selalu menekankan integritas. Layar ponsel menunjukkan teks yang membuat wajah Angga berubah tegang. Angga, kau harus pikirkan konsekuensi dari semua keputusanmu. Moral dan tanggung jawab tidak bisa diabaikan. Jangan sampai nanti menyesal. Angga menunduk, genggaman tangannya mengencang. Sebelumnya ia merasa masih bisa mengontrol situasi, tapi kata-kata Fajar menusuk ke dalam ego dan rasa aman yang selama ini ia andalkan. Tekanan mulai terasa nyata, bukan hanya dari Fanny yang mulai curiga, tapi juga dari orang luar yang menegur dan menekankan moral. Kegugupan mulai muncul di matanya, gerakannya tak lagi seluas sebelumnya. Di ruang kerja, Fanny menutup laptop sebentar, memegang kepalanya, menahan gelombang kecemasan yang naik. Ia tahu ini adalah titik awal dari pertempuran batin yang lebih panjang. Ia ingin mempercayai Angga, tapi bukti yang ia kumpulkan terlalu banyak untuk diabaikan. Rasa takut gagal, rasa takut bahwa ia akan salah langkah, bercampur dengan dorongan kuat untuk menegakkan keadilan. Tekanan batin meningkat, ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, antara cinta yang rapuh dan keadilan yang menuntut. Napanya terhenti sebentar ketika ia mendengar langkah Angga dari ruang tamu. Angga berjalan ke ruang kerja. Wajahnya tegang tapi tetap mencoba menampilkan ketenangan palsu. "Van, kamu masih di sini? Apa yang kau lakukan?" Suaranya terdengar biasa, tapi nada defensif terselubung membuat Fanny semakin waspada. Fanny menatap Angga, matanya menegaskan ketegasan yang baru ditemukan dalam dirinya. "Aku sedang meninjau beberapa dokumen rumah tangga. Kau tahu, untuk memastikan semuanya aman," jawabnya, menahan getaran di suaranya. Ia sengaja tidak menyebutkan bukti yang sudah ia simpan, menahan diri untuk tetap diam. Angga mengangguk perlahan, namun gerakan tubuhnya menunjukkan ketidaknyamanan. Ia mulai merasa bahwa setiap langkah Fanny diam-diam bisa mengungkap rahasianya. Tekanan batinnya bertambah. Fajar, Hendra, dan kekhawatiran internalnya membuatnya terpojok. Hatinya berdebar, tapi ia mencoba menampilkan wajah biasa, seolah semua masih aman. Fanny menutup laptop sebentar lagi, menarik napas panjang, menenangkan tangannya yang gemetar. Ia sadar, kini bukan sekadar mengamati, ia harus bersiap menghadapi konsekuensi, sekaligus menguatkan diri untuk langkah selanjutnya. Tekanan batin meningkat, takut gagal, takut bukti tidak cukup, tapi dorongan moral yang kuat membuatnya tetap fokus. Fanny menatap dokumen rahasia yang ia simpan di lemari kecil, tangannya mengelus permukaan laptop. Keputusan kecil yang berisiko sudah dibuat. Ia akan terus merekam bukti dan menyusun rencana, meski setiap langkah bisa memicu konflik dengan Angga. Tekanan batin baru muncul, antara rasa takut menghadapi kenyataan, kegelisahan moral, dan tekad untuk menegakkan keadilan yang kini tak bisa ia abaikan. Pagi itu, Fanny duduk di ruang kerja, laptop di hadapannya, tangan gemetar menelusuri dokumen-dokumen yang mulai menumpuk. Sejak beberapa hari terakhir, ia menyadari bahwa Angga mulai menunjukkan perilaku aneh, mata yang sering melirik ke layar, gerakan cepat menutup laptop saat ia masuk,
dan nada suara yang tiba-tiba lebih tegas saat berbicara tentang urusan keuangan. Rasa curiga Fanny meningkat menjadi tekanan batin yang hampir tak tertahankan. Ia takut bukti yang sudah ia kumpulkan bisa hilang. Hatinya berdegup kencang saat mencoba mengakses rekening bersama untuk memastikan catatan terakhir transaksi. Tapi layar menampilkan pesan yang membuatnya menelan ludah. Akses ditutup sementara. Hubungi Angga untuk informasi lebih lanjut. Angga mulai menutup semua jalur, membatasi akses Fanny. Panik dan marah bercampur menjadi satu. Rasa percaya yang selama ini ia bangun hancur perlahan, dan hatinya berteriak. Ia hampir merasa semua usaha yang telah ia lakukan sia-sia. Tepat saat itu, ponsel Fanny bergetar menampilkan pesan dari Rina. "Van, jangan panik. Aku tahu ini sulit, tapi tetap hati-hati. Simpan bukti yang sudah kau miliki di beberapa tempat aman. Jangan biarkan dia menyadari apa yang sedang kau lakukan." Fanny menatap layar, napasnya tersengal. Kata-kata Rina menenangkan sekaligus menekan. Ia menyadari bahwa langkah yang salah bisa membuat semua bukti hilang. Tekanan batin meningkat drastis. Ketakutan kehilangan bukti bercampur dengan kemarahan terhadap Angga, membuatnya hampir menyerah. Ia menunduk, menatap dokumen di hadapannya. Tangan gemetar menahan dorongan untuk menghancurkan laptop itu karena frustrasi. Ia mengingat kembali semua yang telah terjadi. Transaksi yang mencurigakan, koper yang dibawa Angga, kegugupan yang ia tangkap di matanya saat mereka berdua berbicara, hingga pesan dari Hendra dan Fajar yang menekan moral dan logikanya. Semua itu menumpuk menjadi rasa sakit yang mendalam. Kenapa aku harus melalui ini? Kenapa semua harus begitu rumit? Gumamnya sendiri, suaranya hampir tak terdengar. Rina menelpon sebentar, suaranya lembut tapi tegas. "Van, dengarkan aku. Jangan biarkan rasa takut mengalahkanmu. Jangan panik. Ingat, bukti yang kau punya sudah cukup untuk memulai strategi. Simpan di beberapa tempat. Jangan hanya di satu laptop. Ambil waktu sebentar untuk tarik napas dan fokus lagi." Fanny menutup mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kata-kata Rina menimbulkan tekanan batin baru. Ia sadar bahwa selain rasa takut dan kemarahan, ada kebutuhan untuk berpikir lebih strategis. Tekanan itu berbeda dari sebelumnya. Bukan sekadar rasa curiga, tapi kebutuhan untuk bertindak cerdas agar bukti tetap aman. Ia membuka laptop lagi, menyalin file penting ke flash disk tersembunyi, menyimpannya di brankas kecil yang hanya ia tahu lokasinya. Angga berjalan masuk ke ruang kerja tanpa mengetuk, wajahnya tampak biasa, tapi Fanny menangkap kilatan curiga di matanya. Ia merasakan aura pertahanan yang mulai meningkat, seolah setiap langkahnya diperhatikan. Tekanan batin Fanny bertambah. Setiap gerakan Angga terasa ancaman terhadap bukti yang ia kumpulkan. Rasa takut bercampur kemarahan menjadi satu energi yang hampir membuatnya gemetar, tapi sekaligus menambah tekadnya untuk tidak mundur. Fanny duduk kembali, menatap layar laptop, tangan masih gemetar. Ia tahu langkah berikutnya harus dilakukan dengan hati-hati. Setiap kesalahan bisa membuat bukti lenyap, dan setiap gerakan yang salah bisa memicu konfrontasi yang lebih besar dengan Angga. Tekanan batin baru muncul, antara ketakutan gagal, kemarahan yang membakar, dan kebutuhan moral untuk menegakkan kebenaran. Fanny menyalakan kembali dokumen-dokumen rahasia, mata menatap layar dengan ketegasan yang baru lahir. Keputusan kecil yang berisiko sudah diambil. Ia akan terus mengumpulkan bukti dan menyusunnya secara aman, meski setiap langkah bisa memicu kecurigaan Angga. Tekanan batin meningkat, hampir memuncak. Rasa takut, kemarahan, dan tekad moral kini bercampur menjadi satu, membentuk pondasi untuk konflik yang lebih besar di depan. Malam itu, Fanny duduk di ruang kerjanya, laptop dan tumpukan dokumen di depannya. Tangannya gemetar, napasnya terengah, tapi matanya menatap layar dengan fokus luar biasa. Setelah beberapa hari merekam dan menyimpan bukti secara diam-diam, ia akhirnya menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut sekaligus lega. Bukti transfer ilegal Angga, berpindah ke rekening yang tidak sah, jelas dan terdokumentasi. Ia menatap layar, jantungnya berdegup kencang. Ini nyata, gumamnya pelan, hampir tak percaya pada apa yang dilihatnya. Selama ini, rasa curiga dan tekanan batin terus menghantuinya, tapi sekarang ada bukti konkret di tangannya. Keringat dingin bercampur lega, rasa takut bercampur marah,
Sebuah campuran emosi yang membuatnya hampir tidak bisa menahan air mata. Tepat saat itu, ponsel Fanny bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dewi, tetangga yang selalu memperhatikan aktivitas di sekitar rumah. Pesan itu berbunyi, "Van, aku ingat. Beberapa waktu lalu aku sempat melihat Angga melakukan transfer besar secara mencurigakan. Aku tidak tahu itu untuk apa, tapi sekarang aku yakin itu ada hubungannya dengan yang kau temukan. Kalau kau butuh kesaksianku, aku siap membantu." Fanny menatap layar, napasnya tersengal. Kesaksian Dewi memberi bobot baru pada bukti yang sudah ia kumpulkan. Tekanan batin yang selama ini bergejolak kini berubah menjadi dorongan yang lebih kuat. Rasa takut dan kemarahan masih ada, tapi ada kelegaan karena kini ia memiliki dasar yang nyata untuk menghadapi Angga secara legal. Ia menutup laptop sejenak, memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tekanan batin meningkat karena ia menyadari bahwa setiap langkah berikutnya akan menentukan arah rumah tangganya, dan mungkin hidupnya sendiri. Ia tidak bisa lagi hanya mengamati. Ia harus bertindak, tapi dengan hati-hati, agar bukti yang ia miliki tidak hilang dan tidak memicu konfrontasi emosional yang tidak perlu. Fanny mulai menyusun rencana. Ia membuka laptop kembali, menyusun dokumen bukti, membuat catatan kronologis setiap transaksi ilegal yang ia temukan. Ia memikirkan langkah hukum yang bisa diambil, konsultasi dengan pengacara, menyimpan salinan dokumen di tempat aman, dan menyiapkan saksi yang dapat mendukung kasusnya, termasuk Dewi. Tekanan batin yang ia rasakan kini bercampur dengan ketegasan. Ia sadar bahwa ini bukan lagi sekadar rasa curiga, tapi tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan. Di sisi lain rumah, Angga masih tampak tenang, tapi Fanny mulai bisa merasakan perubahan kecil dalam sikapnya. Senyumnya yang biasa hangat kini terasa lebih kaku. Matanya sesekali menatap layar laptop Fanny dari kejauhan dengan sedikit rasa waspada. Fanny menahan diri, menunggu waktu yang tepat untuk langkah berikutnya. Tekanan batin meningkat karena ia harus tetap hati-hati. Jika Angga menyadari rencananya terlalu dini, bukti bisa hilang, dan semua usaha selama ini sia-sia. Fanny memejamkan mata sejenak, merasakan konflik batin yang baru. Rasa takut gagal dan takut menghadapi konsekuensi bercampur dengan kemarahan dan rasa ingin menegakkan keadilan. Ia sadar bahwa langkah berikutnya, menghadapi Angga secara legal, adalah keputusan yang berisiko tinggi, tapi tidak bisa ditunda lagi. Tekanan batin kini memuncak, membuatnya merasa seolah berdiri di tepi jurang, tapi ada tekad kuat yang menuntunnya maju. Fanny menatap dokumen-dokumen rahasia di hadapannya, tangan gemetar tapi mata penuh ketegasan. Ia tahu langkah pertama untuk menghadapi Angga secara legal sudah jelas. Mengamankan bukti, menyiapkan saksi, dan merencanakan strategi. Tekanan batin baru muncul. Antara rasa takut akan kemungkinan gagal, kemarahan terhadap pengkhianatan Angga, dan tekad moral yang membuatnya tidak bisa mundur. Ia menarik napas panjang, menutup laptop, dan memutuskan untuk mulai mengeksekusi rencananya besok pagi. Pagi itu, Fanny duduk di ruang tunggu kantor pengacara. Tangannya menggenggam tas kecil yang berisi dokumen-dokumen rahasia dan catatan transaksi Angga. Jantungnya berdetak cepat. Rasa takut dan gugup bercampur dengan tekad yang baru lahir. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan bukti secara diam-diam, kini ia siap menempatkan langkahnya ke arah yang lebih terukur dan legal. Tekanan batin yang selama ini menggerogoti hatinya berubah menjadi energi strategis. "Andi akan membantu saya, tapi saya harus hati-hati," gumamnya sendiri, menatap pintu kaca kantor yang baru saja terbuka. Saat itu, Andi, pengacara berpengalaman, menyambutnya dengan senyum profesional dan gerak tubuh yang tenang. Ia duduk di seberang Fanny, menatap dokumen-dokumen yang dibawa Fanny. "Fanny, mari kita lihat semua bukti yang sudah kamu kumpulkan. Dari sini, kita bisa mulai merancang strategi yang aman, tanpa risiko bagi kamu," kata Andi, suaranya meyakinkan namun tegas. Kata-katanya memberi Fanny rasa aman, tapi sekaligus menambah tekanan batin. Ia harus teliti, setiap langkahnya harus sempurna agar Angga tidak curiga. Fanny membuka laptopnya, menunjukkan bukti transfer ilegal, catatan kronologis, dan tangkapan layar transaksi mencurigakan. Andi menatapnya dengan seksama, sesekali mengangguk dan mencatat hal-hal penting. "Ini cukup kuat, Fanny. Kita bisa memulai proses hukum. Tapi kita harus bergerak hati-hati. Jangan sampai bukti hilang atau dimanipulasi," jelas Andi.
Rasa takut Fanny muncul lagi, tapi kali ini bercampur dengan kemarahan dan tekad. Ia menelan ludah, menatap dokumen di depannya. Setiap klik dan scroll terasa seperti ujian. Takut salah langkah, takut Angga menyadari rencananya, tapi juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi kebenaran. Tekanan batin meningkat, ketakutan dan kemarahan bercampur, menciptakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Sementara itu, di rumah, Angga mulai merasakan perubahan sikap Fanny yang drastis. Ia menyadari bahwa Fanny tidak lagi mudah dibodohi. Panik mulai muncul, ego dan rasa takut bertabrakan dalam dirinya. Angga mencoba berpura-pura biasa, tapi setiap gerak Fanny yang diam-diam mengamati atau menyalin dokumen membuatnya semakin gelisah. Ia tahu, sesuatu sedang direncanakan di balik wajah tenang Fanny itu, dan ia belum bisa memprediksi langkahnya. Di saat yang sama, ibu Fanny datang ke rumah, duduk di sofa bersama putrinya, menatap mata Fanny dengan lembut tapi tegas. "Fan, jangan takut menghadapi kebenaran. Kalau memang ada yang disembunyikan, hadapi. Keputusanmu untuk mencari bukti dan bertindak itu benar," kata ibu Fanny, suaranya menenangkan tapi penuh kekuatan. Kata-kata itu seperti lentera di kegelapan batin Fanny, memberi keberanian sekaligus menegaskan tanggung jawab moral yang ia pegang. Fanny menarik napas panjang, merasakan konflik batin yang mendalam. Takut gagal, takut konfrontasi, tapi juga ada dorongan kuat untuk menegakkan keadilan. Tekanan emosionalnya semakin kompleks. Ia sadar bahwa langkah selanjutnya akan menguji seluruh keberanian, ketelitian, dan kesabarannya. Di kantor Andi, Fanny mulai merancang langkah konkret. Dokumen bukti disalin ke beberapa flash disk aman, daftar saksi disusun, dan kronologi transfer ilegal dibuat rapi untuk mempermudah proses hukum. Tekanan batin meningkat karena ia tahu setiap detail harus sempurna. Satu kesalahan bisa membuat Angga menyadari rencananya, dan bukti bisa hilang. Fanny menatap laptop dan dokumen di hadapannya, tangan gemetar tapi mata penuh ketegasan. Ia tahu langkah awal untuk menghadapi Angga secara legal sudah jelas. Mengamankan bukti, menyusun kronologi, dan menyiapkan saksi. Tekanan batin baru muncul. Antara rasa takut akan kemungkinan gagal, rasa marah terhadap pengkhianatan Angga, dan tekad moral yang membuatnya tidak bisa mundur. Keputusan kecil tapi berisiko sudah diambil. Besok adalah hari pertama strategi legalnya dijalankan. Sore itu, Fanny duduk di ruang kerja, dikelilingi tumpukan dokumen, flash disk, dan ponsel yang merekam segala aktivitas. Ia memeriksa ulang semua bukti, catatan transaksi ilegal Angga, tangkapan layar transfer mencurigakan, dan rekaman diam-diam yang telah ia ambil dengan hati-hati beberapa hari terakhir. Tangannya gemetar sedikit, jantungnya berdetak kencang, tapi matanya tetap fokus. Tekanan batin yang selama ini dipenuhi rasa takut perlahan bergeser menjadi tekad yang membara. Setiap dokumen yang ia periksa mengingatkannya pada pengkhianatan yang telah dilakukan Angga, tabungan rumah yang hilang, koper mencurigakan, dan kegugupan yang tersembunyi di balik senyum palsu. Rasa takut masih ada, tapi sekarang bercampur dengan kemarahan dan keinginan untuk menegakkan keadilan. Fanny menelan ludah, mengatur napasnya, dan memikirkan langkah berikutnya. Semua bukti harus lengkap, tak boleh ada celah. Tepat saat itu, Angga masuk ke ruang kerja. Wajahnya tampak biasa, tapi matanya menatap Fanny dengan intensitas yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa Fanny tidak lagi bisa dibodohi. Pandangan mata Fanny yang penuh tekad menembus setiap lapisan kepalsuan yang biasa ia gunakan. "Fan, kau kelihatan sibuk sekali," ucap Angga dengan nada lembut yang dipaksakan. Ada ketegangan samar di rahangnya, dan gerakan kecilnya, tangan yang mengepal sebentar sebelum meletakkannya di meja, menunjukkan kegugupan yang mulai muncul. Fanny menatapnya tanpa berkedip, menahan amarah yang hampir tumpah. "Aku hanya memastikan semuanya aman," jawabnya tenang, suara stabil tapi tegas. Ia sengaja tidak menyinggung bukti yang sudah ia kumpulkan. Tekadnya adalah menjaga keunggulan posisi sebelum konfrontasi yang sebenarnya. Angga mendekat, mencondongkan tubuh seolah ingin membujuk. Matanya mencoba menyampaikan permintaan maaf yang pura-pura. "Fan, aku bisa jelaskan. Tidak semua seperti yang kau kira. Mungkin ada kesalahpahaman," katanya, nada suara campur aduk antara cemas dan ego. Ia mencoba manipulasi emosional untuk membuat Fanny ragu. Namun Fanny menahan diri.
Setiap kata dan gerakan Angga sekarang tidak lagi membuatnya takut seperti dulu. Tekanan batin berubah. Rasa takut yang dulu dominan kini bertransformasi menjadi tekad yang membara untuk membalas dan menegakkan keadilan. Ia duduk tegak, menatap langsung ke mata Angga. Aku sudah melihat semuanya. Angga, tidak ada salah paham. Semua yang kau sembunyikan, aku punya buktinya. Suaranya tenang, tapi penuh ketegasan, mengguncang dunia kecil yang selama ini Angga ciptakan untuk menutupi kesalahannya. Angga menelan ludah, matanya sesekali berkedip cepat, tubuhnya menegang. Ia mulai menyadari bahwa posisi yang selama ini ia pegang, kendali yang ia pikir aman, mulai runtuh perlahan. Tekanan batin Angga meningkat, ego dan rasa takut bertarung di dalam dirinya, dan manipulasi emosionalnya tidak lagi efektif. Fanny menarik napas panjang, merasakan adrenalin dan ketegangan yang naik turun. Ia tahu langkah berikutnya harus hati-hati. Bukti harus disusun rapi, saksi dipersiapkan, dan strategi hukum direncanakan dengan cermat. Tekanan batin meningkat karena ia tidak bisa bertindak gegabah. Satu kesalahan kecil bisa membuat Angga menyadari rencananya dan menghancurkan semua bukti yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Di saat yang sama, rasa marah dan tekad moral bercampur menjadi satu energi yang membakar. Fanny tahu bahwa ia tidak lagi hanya melawan pengkhianatan Angga, tapi juga melawan ketakutan yang selama ini menahan dirinya. Tekanan batin berubah menjadi motivasi untuk menghadapi risiko, bahwa menghadapi Angga dengan bukti lengkap adalah langkah berani, meski penuh kemungkinan bahaya. Fanny menatap laptop dan dokumen di hadapannya, tangannya menempel di flash disk berisi bukti lengkap. Mata Fanny berkilat, napasnya berat tapi mantap. Tekanan batin baru muncul, antara kemarahan, rasa takut akan konsekuensi, dan tekad moral yang membuatnya siap menghadapi Angga. Keputusan kecil tapi berisiko sudah jelas. Fanny akan mulai menyusun strategi konfrontasi legal dengan bukti lengkap, langkah yang bisa mengubah hidupnya dan menyiapkan puncak konflik di episode berikutnya. Malam itu, Fanny duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang menampilkan rekening bersama yang kini sepenuhnya terkunci. Flash disk berisi bukti lengkap tergeletak di sampingnya, dan dokumen-dokumen penting sudah tersimpan di brankas aman. Napasnya masih berat, tapi hatinya mulai tenang karena ia menyadari satu hal, Angga tidak bisa lagi kabur. Semua jalur keuangan dan dokumen yang bisa ia manipulasi kini berada di tangan Fanny. Tekanan batin yang sebelumnya penuh kecemasan berubah menjadi kewaspadaan strategis. Di sisi lain rumah, Angga mulai menyadari posisinya semakin terpojok. Ia mencoba mengendalikan ketegangan, berpura-pura biasa di depan Fanny, tapi setiap langkahnya dipantau dengan cermat. Ia tahu, kesalahan kecil bisa membuat bukti hilang dan membuka jalur hukum yang tak bisa ia hindari. Rasa takut bercampur ego yang menolak untuk menyerah begitu saja, dan rasa takut kehilangan kontrol atas segalanya. Tepat saat itu, Fajar muncul, menatap Angga dengan sorot mata tajam. Angga, kau tidak bisa terus menutupi semuanya. Moral dan konsekuensi itu nyata. Jangan pikir kau bisa lolos begitu saja, ucap Fajar tegas. Suaranya tidak meninggi, tapi ketegasan itu cukup untuk membuat Angga terpaku sesaat. Tekanan batin Angga meningkat. Ia mulai merasa setiap langkahnya dipantau, setiap keputusan yang diambil bisa menghancurkan dirinya. Hendra, yang selama ini menjadi penasehat rahasia Angga, kini menatapnya dengan ekspresi serius. Angga, kau harus menghadapi ini. Semakin kau lari, semakin parah posisi kita. Tidak ada jalan keluar selain bertanggung jawab, katanya, menegaskan posisi moral yang membuat Angga semakin terpojok. Dua suara yang selama ini ia abaikan kini memperkuat kenyataan. Ia tidak bisa menunda atau memanipulasi situasi lagi. Fanny menatap mereka dari ruang kerja, jantungnya berdegup cepat. Tekanan batin meningkat bukan hanya karena ego dan kemarahan terhadap Angga, tapi juga karena kesadaran bahwa keputusan besar harus segera diambil. Menghadapi Angga di pengadilan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar bebas. Ia menutup laptop sebentar, menenangkan tangan yang gemetar, dan menarik napas panjang. Rasa takut masih ada, tapi kini bercampur dengan tekad moral yang kuat. Angga mencoba mendekati Fanny, nada suaranya lembut tapi licik. Van, kita bisa selesaikan ini secara diam-diam. Aku bisa perbaiki semuanya. Jangan buat masalah lebih besar, katanya,
mencoba manipulasi emosional. Namun Fanny duduk tegak, menatap mata Angga tanpa berkedip. Tidak, Angga. Semua yang kau lakukan harus ada konsekuensinya. Aku tidak bisa hidup dengan ketakutan dan kebohongan lagi. Kalau mau bebas, aku harus menghadapi ini di pengadilan. Jawabnya, suaranya stabil tapi penuh tekad. Angga menelan ludah, matanya melebar sedikit. Ia menyadari, kali ini Fanny benar-benar berbeda. Ia tidak lagi takut, tidak lagi ragu, dan tidak lagi bisa dibodohi. Tekanan batin Angga meningkat. Ego dan rasa takut bertabrakan, membuatnya goyah di hadapan Fanny dan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Fanny menarik napas panjang, mengatur emosi yang campur aduk, kemarahan, rasa sakit, ketakutan akan konfrontasi, dan tekad moral yang membara. Tekanan batin meningkat karena ia menyadari bahwa menghadapi Angga di pengadilan adalah langkah yang berisiko, tapi satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan dan membebaskan dirinya dari belenggu pengkhianatan. Fanny menatap dokumen di hadapannya, flash disk dan catatan kronologis di tangannya, napas berat tapi mantap. Tekanan batin baru muncul, antara rasa takut akan konsekuensi konfrontasi, kemarahan terhadap pengkhianatan Angga, dan tekad moral yang membuatnya tak bisa mundur. Keputusan kecil tapi berisiko sudah diambil. Fanny akan menyiapkan kasus hukum dan menghadapi Angga secara resmi, langkah yang menandai titik balik menuju puncak konflik yang semakin intens di episode berikutnya. Siang itu, ruang tamu rumah Fanny terasa tegang seperti ruangan yang menahan ledakan. Fanny berdiri tegak di tengah ruangan, matanya menatap Angga dengan penuh ketegasan. Di tangannya, bukti-bukti lengkap, dokumen transaksi ilegal, tangkapan layar, dan rekaman diam-diam, tergeletak rapi di atas meja. Napasnya berat, tapi suaranya tetap stabil saat memulai konfrontasi yang selama ini ia persiapkan. Angga. Aku sudah tahu segalanya, kata Fanny, menahan getaran emosi yang hampir meledak. Aku tahu semua yang kau sembunyikan. Semua tabungan yang kau ambil, transaksi yang kau lakukan tanpa sepengetahuanku, kau tidak bisa lagi menyangkal. Angga menatap Fanny, wajahnya menegang. Nada suaranya berubah menjadi marah, mencoba membela diri. Fanny, kau salah paham. Tidak semua seperti yang kau kira. Aku hanya berusaha menjaga sesuatu. Suaranya meninggi, tapi ada kilatan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Bukti yang ditumpuk di meja itu menahan setiap kata-katanya, membuatnya terasa hampa. Fanny menatapnya dengan mata membara. Ia tidak lagi merasa takut atau ragu. Rasa sakit yang dulu menguasai hatinya kini telah berubah menjadi tekad yang tajam. Jangan bohong padaku lagi, Angga. Semua yang kau lakukan terekam. Semua yang kau pikir bisa kau sembunyikan. Aku punya buktinya. Aku ingin jawaban, dan aku ingin kau bertanggung jawab. Suaranya tegas, tanpa ada ruang untuk manipulasi emosional. Angga menelan ludah, menatap bukti di depan matanya. Perlahan, wajahnya memucat, ego yang selama ini ia banggakan mulai runtuh. Ia mencoba menyangkal, tapi bukti-bukti itu terlalu jelas, terlalu terstruktur, terlalu nyata. Tekanan batin Angga meningkat, membuatnya hampir gemetar. Matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kali dalam berminggu-minggu, ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa panik dan rasa bersalah. Rina berdiri di sisi Fanny, menatap Angga dengan sorot mata tajam namun tenang. Angga, kau tidak bisa lari dari kebenaran. Ini bukan soal dendam, tapi tentang keadilan dan tanggung jawabmu. Jangan biarkan ego menghancurkanmu lebih jauh, katanya, menekankan dukungan moral bagi Fanny. Suaranya membawa kekuatan baru bagi Fanny, menegaskan posisinya dalam konfrontasi ini. Di sudut ruangan, Andi menatap bukti dengan seksama, kemudian menatap Angga. Semua dokumen ini sah secara hukum. Setiap transaksi yang terekam bisa digunakan di pengadilan. Tidak ada ruang untuk manipulasi atau penyangkalan. Jelasnya, suaranya tegas tapi profesional. Keberadaan Andi memberi Fanny kepercayaan tambahan, bahwa ia tidak sendirian dan posisi hukumnya kuat. Fanny menelan ludah, menarik napas panjang. Tekanan batin yang sebelumnya campur aduk antara takut dan marah kini mencapai puncaknya. Sebuah kombinasi rasa sakit, kemarahan, dan tekad moral yang membuatnya berdiri tegak tanpa ragu.
Ia menyadari bahwa menghadapi Angga secara langsung adalah satu-satunya cara untuk menegakkan kebenaran. Angga mulai goyah, menunduk sebentar, lalu menatap Fani dengan mata yang memancarkan ketidakberdayaan. Ego dan rasa bersalahnya bertabrakan, membuatnya hampir runtuh di depan bukti dan konfrontasi moral yang tak bisa ia hindari. Kata-kata Fani, Rina, dan Andi menembus lapisan pertahanan yang selama ini ia bangun. Tekanan batin Angga meningkat secara dramatis. Ia sadar bahwa tidak ada jalan untuk lari, tidak ada cara untuk memutar balik keadaan. Fani berdiri di tengah ruang tamu, menatap Angga yang mulai terpojok, bukti lengkap terhampar di meja, dan dukungan moral dari Rina serta logis dari Andi menguatkan posisinya. Tekanan batin baru muncul, antara ketakutan menghadapi akibat dari konfrontasi, kemarahan terhadap pengkhianatan, dan tekad moral yang membara untuk menuntaskan kebenaran di pengadilan. Keputusan kecil tapi berisiko sudah jelas. Langkah berikutnya harus menuju jalur hukum secara resmi, membuka jalan bagi klimaks emosional yang akan menentukan akhir konflik rumah tangganya. Pagi itu, ruang sidang pengadilan terasa berat, penuh dengan ketegangan yang nyaris dapat dipotong dengan pisau. Fani duduk tegak di kursi penggugat. Dokumen-dokumen yang selama ini ia kumpulkan tertata rapi di depannya. Napasnya stabil, namun matanya menatap Angga dengan ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. Ia tahu bahwa hari ini adalah puncak dari semua perjuangan yang selama ini ia lakukan, titik di mana kebenaran dan keadilan akhirnya akan diuji. Angga berdiri di sisi terdakwa, wajahnya pucat, sorot matanya berkelana antara kemarahan dan penyesalan. Ia tahu, semua yang selama ini ia sembunyikan kini terungkap di depan hukum dan publik, termasuk bukti transfer ilegal, dokumen rahasia, dan saksi yang kuat. Ego yang selama ini menuntunnya untuk memanipulasi kini bertabrakan dengan kenyataan yang keras. Ia benar-benar terpojok. Fani menarik napas panjang saat hakim membuka sidang. Suara ketukan palu menggema di seluruh ruang, menandai dimulainya konfrontasi resmi. Tekanan batin Fani meningkat sebentar. Rasa takut sekilas muncul, tapi cepat digantikan oleh ketenangan dan rasa lega. Semua rasa sakit dan pengkhianatan yang ia alami kini dihadapkan pada jalur hukum, di depan bukti yang tidak bisa dibantah. Hatinya mulai merasakan damai. Perlahan, luka batin yang selama ini membekas mulai tersentuh oleh rasa keadilan yang nyata. Di sisi ruang sidang, Rina duduk di bangku penonton, menatap Fani dengan sorot mata hangat dan bangga. Ia tahu, kehadirannya adalah dukungan moral yang penting, memperkuat posisi Fani tanpa harus berkata-kata. Andi berdiri di sisi Fani, siap mengawal jalannya persidangan secara profesional. Tekanan batin Fani meningkat, tapi kali ini ia lebih pada kewaspadaan. Setiap kata, setiap bukti, harus disampaikan dengan tepat agar jalannya persidangan lancar. Sidang berlangsung dengan tensi tinggi. Setiap bukti yang diajukan Fani membuat Angga semakin gelisah. Ia mulai berbicara dengan nada tinggi, mencoba menyangkal, memutarbalikkan fakta, bahkan berusaha mengalihkan simpati hakim. Namun bukti-bukti yang disusun rapi, rekaman transaksi, catatan kronologis, dan kesaksian Dewi, terlalu kuat. Perlahan, ekspresi Angga berubah, ego yang selama ini dominan beradu dengan rasa bersalah yang menekan. Tekanan emosionalnya meningkat drastis, membuatnya sesekali menunduk, kemudian menatap Fani dengan mata berkaca-kaca. Ibu Fani duduk di kursi belakang, tangan terkepal menahan rasa haru. Air mata menetes saat melihat putrinya berdiri tegak, tegas, dan tidak gentar menghadapi pengkhianatan yang selama ini mengoyak hatinya. "Anakku, kuat sekali," bisik Ibu Fani pelan, suaranya bergetar. Perasaan haru dan lega mengalir melalui setiap gerakan Fani yang tenang, membuat Ibu dan Rina sama-sama menyadari betapa jauh putrinya telah melangkah dalam menghadapi trauma dan luka batin. Fani menatap Angga terakhir kali sebelum hakim menutup persidangan untuk sidang putusan selanjutnya. Tekanan batin baru muncul. Rasa lega bercampur kewaspadaan. Ia lega karena semua bukti telah disampaikan, keadilan mulai ditegakkan, namun tekanan tetap ada. Bagaimana Angga akan menerima konsekuensi, bagaimana luka batin masa lalu benar-benar sembuh, dan bagaimana ia harus menata hidupnya setelah semua ini. Fani menarik napas panjang. Mata menatap bukti dan Angga yang kini tampak goyah. Emosi lega dan damai mulai muncul di wajahnya, tapi tekad untuk menghadapi hasil pengadilan dengan kepala tegak membuat tekanan batin tetap terasa.
Sebuah kombinasi unik antara kemenangan moral dan ketidakpastian masa depan. Keputusan kecil tapi berisiko sudah diambil. Fanny akan menunggu putusan dengan hati mantap, bersiap untuk menutup bab pengkhianatan dan membuka lembaran hidup baru. Pagi itu, cahaya matahari menyusup lembut melalui tirai jendela ruang tamu Fanny. Udara terasa segar, namun ada ketenangan yang berbeda di rumahnya. Sebuah keheningan yang lahir dari akhir perjalanan panjang yang penuh luka, pengkhianatan, dan konfrontasi. Fanny duduk di sofa, menatap dokumen terakhir yang baru saja dikembalikan kepadanya. Aset-aset yang dulu hilang kini kembali sepenuhnya. Namun lebih dari sekadar harta, yang terasa paling berharga adalah rasa harga diri dan kepercayaan diri yang telah ia pulihkan sendiri, melalui perjuangan dan keberanian menghadapi pengkhianatan Angga. Di sekelilingnya, suasana hangat terasa. Rina duduk di samping Fanny, tersenyum lembut, menepuk pundaknya. Kau berhasil, Van. Semua ini karena keberanianmu sendiri, kata Rina, suaranya penuh kehangatan, menegaskan bahwa dukungan moral selama ini menjadi kekuatan yang nyata bagi Fanny. Andi berdiri sedikit di belakang, memegang beberapa dokumen resmi dari pengadilan. Ini semua sah secara hukum. Tidak ada celah bagi siapapun untuk menunda atau membatalkan prosesnya. Keadilan benar-benar ditegakkan, jelas Andi, memberikan konfirmasi logis yang menenangkan Fanny sekaligus menegaskan bahwa perjuangannya bukan sia-sia. Ibu Fanny, Bu Mira, duduk di kursi favoritnya. Air mata menetes di pipi saat menatap putrinya. Fanny, kau kuat sekali. Nak, aku bangga padamu, katanya. Suaranya bergetar antara haru dan bahagia. Fanny meraih tangan ibunya, menggenggamnya erat, merasakan dukungan dan cinta yang menuntunnya melalui masa-masa tergelap. Tekanan batin yang selama ini menghantui Fanny kini berganti menjadi rasa lega dan damai, sebuah kemenangan emosional yang tak ternilai. Sementara itu, jauh dari rumah Fanny, Angga berada di penjara, duduk termenung di balik jeruji. Ekspresi wajahnya campur aduk, penyesalan, kemarahan terhadap diri sendiri, dan kesadaran penuh atas konsekuensi tindakannya. Ia menatap kosong ke depan, memikirkan semua keputusan yang telah membawa dirinya ke titik ini. Ego yang dulu dominan kini runtuh, digantikan oleh refleksi mendalam atas kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tekanan batin Angga meningkat, bukan karena takut dihukum, tapi karena ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semua pilihan yang salah memiliki konsekuensi yang tak bisa dihindari. Kembali di rumah, Fanny menata ulang dokumen dan flash disk yang berisi catatan kronologis bukti transaksi Angga. Setiap gerakan terasa ringan, lega, dan mantap. Ia sadar, meskipun perjalanan emosionalnya panjang, setiap langkah yang diambil membawanya pada titik di mana ia dapat menatap masa depan tanpa rasa takut atau keraguan. Tekanan batin yang sebelumnya menguasai dirinya kini berubah menjadi energi positif untuk membangun hidup baru. Rina tersenyum, menepuk bahu Fanny sekali lagi. Kau sudah menutup bab gelap itu, Van. Sekarang waktunya membuka lembaran baru. Fanny menoleh, tersenyum tipis tapi tulus. Ada campuran rasa lega dan haru yang membuat matanya sedikit berair. Ia menatap luar jendela, membayangkan masa depan yang bebas dari pengkhianatan dan rasa takut, sebuah hidup yang sepenuhnya miliknya sendiri. Andi menambahkan, kau sudah melakukan semuanya dengan tepat. Semua bukti, semua strategi, semua langkah legal, kini semuanya selesai. Tidak ada lagi yang bisa menghantui. Kata-kata itu menegaskan posisi Fanny, tapi juga memberi tekanan batin kecil yang menantangnya untuk tetap tegas jika muncul risiko baru. Bu Mira memeluk Fanny erat, menandai akhir dari perjalanan emosional panjang. Anakku, kau telah melalui badai, dan kini kau berdiri tegak. Jangan pernah ragu pada dirimu sendiri lagi, bisiknya. Fanny menutup mata sejenak, merasakan setiap kata, setiap sentuhan, dan semua perjuangan yang membawanya ke momen ini. Fanny menatap luar jendela rumah, angin lembut menyentuh wajahnya. Ia tahu hidup baru menunggu, aset kembali, harga diri pulih, kepercayaan diri utuh, dan luka batin perlahan sembuh. Tekanan batin terakhir muncul sebagai keputusan kecil tapi bermakna. Fanny siap melangkah ke hidup berikutnya dengan penuh keberanian, membangun masa depan tanpa ketakutan, dan membiarkan masa lalu tetap berada di belakang, menjadi pelajaran yang memberdayakan. Suasana hangat di sekitarnya, dengan Rina, Andi, dan Bu Mira mendampinginya,
menutup bab panjang ini dengan harapan dan ketenangan yang tulus. Kisah Fanny mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan harga diri adalah harta yang tak ternilai, bahkan lebih penting daripada materi atau jabatan. Luka, pengkhianatan, dan kesalahan orang lain memang bisa menyakiti, tapi keberanian untuk berdiri tegak, menghadapi kebenaran, dan menegakkan keadilan akan membebaskan hati kita. Jangan takut untuk bertindak benar, walau jalan yang ditempuh sulit atau penuh risiko. Ingatlah, kekuatan sejati muncul dari kemampuan kita menghadapi rintangan tanpa kehilangan diri sendiri. Setiap pengalaman, sekecil apapun, bisa menjadi pelajaran dan batu pijakan untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Fanny sampai akhir. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan keberanian bagi setiap langkah hidup Anda. Salam hangat dari hati Fanny untuk Anda.